Nanti kalau ada yang ketinggalan, di akhir saya coba tampilkan lagi yang belum screenshot. Jadi kalau Bapak Ibu masuknya terlambat dan belum sempat screenshot nomor yang lewat, masih aman. Oke, nomor 3. Kalau saya kategorikan nomor 1 tadi adalah geometri, nomor 2 geometri karena berhubungan dengan bangun ruang. Nah, nomor 3 ini adalah bilangan. Nomor 3 soalnya adalah sebuah barisan. Barisan itu sebetulnya bilangan yang punya pola tertentu ya. Jadi kalau di SD memang belum ada tuh barisan aritmetika, barisan geometri gitu. Tapi sebetulnya di Olimpiadenya sudah keluar karena kan bilangan loncat sudah masuk barisan. Bilangan loncat tuh dari kelas 2 malah ya, atau kelas 3. Bilangan loncat 3, oh, 3, 6, 9 itu kan sebetulnya kan barisan dengan bedanya 3. Cuman kalau di SMP disebut dengan istilah beda, istilah dengan suku pertama atau rasio, dan kalau di SD dalam sudut pandang yang lebih simpel saja gitu. Karena ide rumus SN juga kan dari Gauss, dan Gauss itu mengerjakan soal itu waktu SD. Formula Gauss itu kan ketika Gauss SD, dia diberikan soal oleh gurunya, menghitung hasil 1 tambah 2 sampai 100, ketemu dengan caranya Gauss anak SD gitu, tanpa rumus SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN, tidak gitu. Tapi urutannya dibalik sama Gauss, ditambahkan semua, lalu dibagi 2, ketemu hasilnya sama gitu. Jadi hasilnya dapat 5050 itu Gauss 1 tambah 100, 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100, dibalik 100 tambah 99 tambah 98 tambah sampai 1, dijumlahkan masing-masing 101, 101, 101. Oh, kalau 100 kali berarti 10.100. Karena cuma minta salah satu aja, berarti bagi 2, dapatlah 5050. Itu ala Gauss. Jadi barisan itu sebetulnya kalau di materi memang ya, apalagi ini kan materi SMP, karena kalau mengajarkan barisan aritmetika di SMP. Tapi idenya Bapak Ibu di Olimpiade itu sudah di SD. Suatu barisan bilangan terdiri dari 7 bilangan ganjil berturut-turut. Berturut-turut artinya respectively gitu atau ya. Jadi tidak boleh lompat Bapak Ibu ya. Misalnya bilangan ganjil pertamanya 1, berarti berikutnya 3, berikutnya 5, berikutnya 7, 9, sampai 7 bilangan. Tidak boleh 1, 3, 5, 7, lompat 11 gitu ya. 9-nya dilewat nggak boleh. Atau bilangan ganjil berturut-turut 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11. Nah, itu nggak boleh juga karena kan ada genapnya. Nah, itu ada iklannya ya, jadi nggak boleh. Diketahui rata-rata 3 bilangan yang terbesar itu 27. Rata-rata dari 3 bilangan terbesar. Nah, dari 7 bilangan, yang urutan keempat, Bapak Ibu, ini supaya kita sama. Mengapa dibuat urutan keempat? Jadi kalau Bapak Ibu menghitung dari terbesar ke terkecil, terkecil terus, jawabannya sama. Pak Riki, ini terbesar urutan keempat itu dari kecil ke besar atau besar ke kecil? Nah, karena keempat di tengah-tengah, jadi sama aja. Bapak Ibu mau menghitung dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, sama jawabannya itu juga. Baik, Bu Maria Linda, betul. Dicoba lagi tuh. Bu Retna Handayani, Bapak Ahmad Joko Priyono. Oh, siap. Baru sampai rumah. Siap. Semangat, Bu. Masya Allah. Sampai rumah langsung buka Zoom ya. Bu Yunita Sari, betul. Belum tepat, belum tepat. Bu Fatimah Utari. Bu Uswah, betul. Pak Riki. Oh, namanya sama dengan saya ini ya. Betul, Pak Riki. Pak Riki, Dolok Sanggul daerah mana, Pak ya? Saya masih belum terlalu paham. Lolok Sanggul masuk yang Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara. Saya baru ke Medan saja, Pak, kalau Sumatera Utara. Yo, kalau dari Medan masih sekitar 7 jam, Pak, ke arah 7 Danau jam. Toba. Aduh. 7 jam, ya. Tapi besok rencana hadir, Pak. Rencana hadir, Pak. Waduh, semoga dimudahkan, Pak, ya perjalanan, Pak. Amin, Pak. Amin, Pak. Makasih, Pak. Luar biasa. Salut saya, Pak Riki. Siap. Semoga bisa jumpa besok. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, disinilah saya merasa apa bagian dari lomba KMNR atau OGM itu, Masya Allah ya, luar biasa ya. Seperti Pak Riki itu dari Dolok Sanggul 7 jam dari Medan, padahal saya ke Medan saya sudah ngerasa jauh ya, masih 7 jam pula darat lagi pastinya ya Pak ya. Itu jauh banget itu. Sendiri Pak atau dengan siswa Pak?
Kebetulan karena ini baru perdana, Pak, jadi masih Oh, sendiri. siswanya belum ya, sayang sekali. Iya, terlambat kita kemarin untuk daftar KMNR-nya. Oh, alah, siapa? Mungkin sebagai info, Pak, nanti kan uji soal itu sekitar November, Pak. Jadi siswa itu, kalau uji soal tidak wajib, tapi bisa buat mengukur. Nanti lomba penyisihannya biasanya Februari. Jadi semoga tahun 2025 tidak terlambat, Pak. Saya Siap. yakin. Kalau gurunya lolos final, biasanya siswanya ada potensinya, Pak. Semoga bisa, Pak Riki ya, dari Dolok Tamu. Luar Baik, biasa. Pak. Terima kasih Pak Riki ini sudah mau bergabung. Bapak Ibu, saya pernah dapat guru juga dari Papua. Tepatnya waktu itu dari mana ya? Bukan Manokwari. Jadi lomba KMNR itu betul sih kelasnya Bapak Ibu. Artinya masukan keropak hanya yang masukin dan Tuhan yang tahu. Kami tidak tahu berapa nominalnya. Tahu pun nanti setelah dibuka. Papua itu saya yakin ongkos pesawatnya itu tidak pernah ada yang sekelasnya gitu. Kayak saya belum pernah nemuin yang maskapai sekelasnya itu belum ada. Bahkan saya pernah nanya, ongkos bolak-baliknya itu lebih dari 5 juta. Belum ongkos nginep di hotelnya. Katanya, Pak, kok masih mau hadir gitu? Katanya, saya ingin berjumpa dengan kawan-kawan dari berbagai daerah. Siswa saya sangat semangat, Masya Allah luar biasa ya. Lombanya sih kelasnya gitu, tapi ya biaya nginep, biaya perjalanan transport, itu kan tidak sih kelasnya. Tapi memang, lagi-lagi kembalinya support. Saya tanya, ada yang di daerah Sulawesi itu ada yang dibantu oleh pemerintah Pemdanya, lolos, dibantu biaya ongkosnya atau nginepnya. Ada yang orang tuanya bantu. Jadi saya doakan semoga Bapak Ibu yang lolos itu dimudahkan perjalanan dan bisa berjumpa ya di Jakarta. Memang insya Allah nanti 2.700 peserta Bapak Ibu yang kita loloskan dan yang konfirmasi sudah di atas 90% hadir gitu, konfirmasi hadir, mengisi konfirmasi kehadiran. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu. Jadi menjadi bagian itu buat saya sesuatu yang orang-orang hebat semua ini. Saya di sini hanya sharing Bapak Ibu ya, kan saya sudah tahu duluan, saya tahu jawabannya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang jauh lebih hebat daripada saya, semoga bisa silaturahmi nanti. Ini 7/15 sudah kelewat ya, tadi nomor 2 nih 7/15 nih yang jawab 7/15. Yang ini yang nomor 3. Oh betul ya, sudah diperbaiki, siap. Bu Afifah Nur Hadiah, Bu Afifah Nur Hidayah, betul. Nah Bapak Ibu, soal nomor 3 ini, ketika Bapak Ibu mengajarkan ke anak, ini mulai mengenalkan dasar aljabar. Aljabar adalah saat kita mengajarkan ke anak ada suatu nilai yang belum diketahui, maka kita misalkan dengan sebuah peubah. Nah, bahasa SMP-nya kan variabel ya gitu. Ketinggian kalau buat mereka variabel. Dimisalkan anak-anak kan kita nggak tahu ya bilangannya apa, bilangannya berapa. Kita misalkan aja ya pakai A, pakai B gitu. Kalau SMP kan pakai X. Ya, nggak melulu pakai X lah. Kalau anak SD mah kita ganti aja pakai huruf yang lain. Nah, sehingga Bapak Ibu silakan menghubungi admin ya kalau yang terkait daftar-daftar. Karena saya tidak mengurusi itu, silakan langsung hubungi saja di main room adminnya, nanti tanyakan ke beliau. Atau di grup, kalau ada grupnya bisa langsung dihubungi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kalau secara teknis tidak bisa membantu, tapi silakan langsung ke admin. Bu Tita, betul, Bu Tita dari Kuningan. Oh, kalau Kuningan saya pernah ya, kalau Kuningan Jawa Barat. Nah Bapak Ibu, misalnya, ini kan 7 bilangan berurutan. Maka buatlah satu patokan. Buat patokan bilangan pertama, bilangan terakhir atau yang tengah. Jadi kadang-kadang saya bilang ke anak-anak, anak-anak kalian dalam satu soal itu bisa beberapa variasi menjawab. Pak, ini kan ada 7 bilangan, Pak. Yang saya misalkan yang mana? Ingat, memisalkan itu anak-anak upayakan sesederhana mungkin. Contohnya, peubahnya jangan banyak-banyak. Pak, saya bilangan pertama A, Pak. Bilangan kedua B. Bilangan ketiga C. Sampai G misalnya kan kebanyakan. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G. Kebanyakan. Nah, kalau bilangan pertamanya A, bilangan berikutnya ingat, kalau bilangan ganjil selisihnya berapa? Dua, Pak. Berarti kalau bilangan pertama A, bilangan kedua A tambah 2. Bilangan ketiga A tambah 4. Nah, ini seperti itu. Itu prakteknya. Nanti anak-anak bisa mulai dari tengah. Pak, boleh nggak dari tengah? Boleh. Yang bilangan keempat A, berarti bilangan kelima A tambah 2. Bilangan ketiga A kurangi 2. Bilangan kelimanya A tambah 4, bilangan keduanya A kurang 4, dan seterusnya. Jadi mereka punya variasi banyak soal. Itu tips triknya. Sehingga ketika kita meng-ATM, mengamati tiru modifikasi, itu termasuk caranya. Tidak hanya soalnya dimodif, tapi caranya pun bisa kita modif. Kan kalau yang sekarang yang rame ATP, Ibu. Amati, amati tiru, plak ketiplaknya nggak apa-apa sih. Biar fokus satu cara gitu. Hanya kadang-kadang satu cara itu sering sering terjadi panjang gitu. Padahal contohnya ketika dimisalkan dari awal sampai ujung panjang, pas dari tengah kok pendek. Nah, itu kan
supaya anak punya banyak variasi menjawab. Nah, terakhir masih Bu Tita ya. Jawaban 5 belum? Ini banyak yang jawab 5, 13. Belum, belum. Ini 3 orang jawab 5 ya. Yang diminta 4 atau yang di tengah. Mau dari besar ke kecil, kecil ke besar tidak berpengaruh, kan di tengah. Nah, saya misalkan, saya misalnya saya masih konservatif nih ya, pakainya X, walaupun nggak harus X, Bapak Ibu. Kalau pemula, pakai huruf yang lain lebih menyenangkan. Kalau yang sudah biasa Olimpiade, pakai X sudah biasa. Misalnya, saya ambil bilangan terkecil, Bapak Ibu. Saya mau mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Bapak Ibu boleh-boleh saja terbesar sampai terkecil, atau Bapak Ibu ngambil dari tengah. Tengah ekspansi ke kiri makin kecil, ke kanan makin besar. Nah, saya misalkan yang kecilnya X. Maka 7 bilangan yang terurut itu adalah X, X tambah 2, yang kedua, X tambah 4, yang ketiga, X tambah 6, X tambah 8. Mengapa nambahnya 2? Karena bilangan ganjil yang berurutan selisihnya 2. Satu berikutnya 3, 3 berikutnya 5, 5 berikutnya 7, kan selisihnya 2. Itulah mengapa nambahnya 2, nambah 4, nambah 6. Kenapa nambah 4? Karena dibandingkan yang pertama nambah 4. Kalau tetangganya ya nambah 2. Terakhir berarti X tambah 12. Nah, Bapak Ibu, ini kalimat matematika. Jadi, tips trik yang mungkin harus dibiasakan adalah mengubah kalimat cerita menjadi kalimat matematika. Nah, di sini mungkin siswa itu belum terbiasa. Maka kita sebagai guru harus membiasakan diri supaya juga nanti terbiasa melatih mereka. Anak-anak lihat di kalimat kedua. Rata-rata 3 bilangan terbesar itu kalimat ceritanya. Di matematikanya, bilangan terbesar adalah X tambah 8, X tambah 10, dan X tambah 12. Itu 3 bilangan terbesar. Rata-ratanya berarti ketiganya dijumlahkan dibagi 3 sama dengan 27. Atau secara kalimat matematikanya berubah menjadi seperti ini. Bu Miss Imas betul, Bu Nisfil betul, Bu Linta betul. Saya jadi penasaran Bapak Ibu. Boleh sambil-sambil iseng ya, sambil iseng saya menunggu. Tadi kan saya dapat Pak Riki dari Dolok Sanggul, daerah Sumatera Utara. Bapak Ibu boleh dari daerah mana Bapak Ibu? Barangkali saya punya gambaran nih. Saya penasaran kalau guru-guru dari daerah mana. Kalau siswa kan saya sudah lihat ya beberapa rekapan jawaban anak-anak. Mungkin ada yang dari daerah Sidoarjo, Jawa Timur ya. Sidoarjo kan ada KPM juga ya. Depok ada KPM juga jelas. Bu Nuri betul. Cengkareng, Jakarta Barat, siap. Cengkareng itu belum ada ya KPM. Adanya di Rawamangun, Jakarta. Bisa ke Rawamangun kalau misalnya siswa itu. Demak, oh di Jawa Tengah ada ya. Kalau Jawa Tengah itu Semarang, KPM itu sudah ada ininya, perwakilannya. Solo, Sukabumi, Sukabumi kami baru mitra ya, belum ada cabang. Dari wilayah Sulawesi belum ada nih gurunya. Dari Pulau Jawa rata-rata ya, yang dari Pulau Sumatera tadi Pak Riki, Sidoarjo juga. Rekor biasanya memang dari Jawa Timur. Waktu tahun lalu Komas itu sepertinya hampir setengahnya dari Jawa Timur. Masya Allah luar biasa itu di Jawa Timur ya. Entah dari bisa dari Surabayanya, dari macam-macam tuh ya. Ada yang dari Lumajangnya. Oh, luar biasa itu. Oh, ada dari Medan. Saya ke Hairul Rahman sekolah di Medan tuh waktu itu. Biasanya ada juga yang dari Bali gitu ya, atau pernah dari Bangka Belitung, Maluku. Yang belum pernah tuh dari Ujung Pandang sepertinya belum pernah ya saya. Makassar sering. Baik Bapak Ibu, ini yang kalimat matematika ini sebetulnya dari sini kalau anak-anak biasanya sudah langsung dapat jawaban. Atau kalau kita berarti kita kan operasi aljabarnya gitu dibiasakan. X tambah 8 ditambah X tambah 10 tambah X tambah 12. Berarti kan X-nya 3 ya, 3X. Atau 8 tambah 10 tambah 12, 30. Atau kita tuliskan seperti ini. 3X plus 30 sama dengan 81. Dari mana 81? Dari 3 kali 27. Jadi kalau 3X-nya saja dapat 51. Berarti X-nya dapat 27. Nah, X-nya 17, maaf. X 17 itu adalah berarti X bilangan terkecil. Karena X kita anggap bilangan terkecil dari urutan.
berarti terkecilnya 17. Jadi kalau yang keempat, ya urutin aja 17, 19, 21, 23. Atau 17 tambah 6. Itu pun boleh. Oh, Bu Milka, guru Khairul Rahman, Masya Allah. Ya, salam Bu ya buat Bapak Ibu di sana, buat Pak Kepala Sekolah. Kemarin kan pelatihan ke KPM ya. Siap, semoga bisa jumpa di Bogor nanti Bu Milka ya. Jadi jawabannya 23 betul Bapak Ibu. Bu Dini betul ya dari Bekasi. Bekasi pun ada ya Bu Dini ya. Bekasi kan KPM cabang Bekasi. Kalau belajarnya di Kemang Pratama kalau tidak salah sama di rukonya. Baik Bapak Ibu, ini adalah soal nomor 3. Jawabannya 23. Nah, untuk aljabar memang tips dan triknya ya itu tadi mengubah kalimat cerita jadi kalimat matematika. Nanti anak-anak harus terbiasa Bapak Ibu. Jadi ya, dari kita dulu lah sebagai guru membiasakan mengubah kalimat operasi hitungnya gitu. Maka kalau di sekolah kan kita buat RPP itu ada itu ya bahasa operasionalnya. Screenshot nomor 2, oh masih oke lah ya nomor 2 belum terlalu jauh. Bentar, saya tampilkan nomor 2 yang belum. Silakan yang tadi terlewat nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 3. Siap, Paris. Paris ini peserta pelatihan Bapak Ibu rajin sekali beliau. Sepertinya kalau saya ngisi pelatihan ada Paris tuh. Pokoknya begitu aja. Di mana ada pelatihan ada Paris. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kami juga membuat pelatihan yang rutin setiap hari Selasa ya namanya AGO, Akademi Guru Olimpiade. Oh, sudah berapa pertemuan entah saya sudah tidak bisa menghitung. Dari adu matematis ketika pandemi sekarang di kelasnya. Jadi ingin mewadahi sebetulnya guru-guru yang mau belajar baik itu tentang materi Olimpiade atau menguatkan pemahaman konsepnya tentang matematika gitu. Karena di AGO itu ada Olimpiade Matematika, ada yang Olimpiade IPA juga. Tapi untuk sementara ini untuk tingkat SD. Nanti menyusul Bapak Ibu yang Pak Diki SMP kapan, SMA kapan? Karena kadang-kadang request tapi pesertanya nggak ada. SMP Pak Diki, tapi pas dibuka SMP pesertanya tidak ada. Ini Alhamdulillah pesertanya 41 nih, banyak. Yang SMP saja saya lihat di breakout room tidak terlalu banyak ya. Eh, jumlahnya 14, SMA-nya 7. Nah, itu dia. Request SMA tapi jumlahnya tidak memenuhi kuota, Bapak Ibu. Sehingga kami pertimbangkan. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 4. Oke. Soal nomor 4, kalau Bapak Ibu lihat, ini soal matematika, Pak Riki. Nggak ada angkanya. Nah, itu dia. Salah satu ciri soal khasnya MNR, ada soal-soal yang nggak jelas tuh masuk mana tuh. Dibilang bilangan nggak ada angkanya. Dibilang kombinatorik bisa jadi sih, tapi di mananya ya? Dibilang geometri ya ada bentuk-bentuk perseginya sih. Dibilang aljabar macam mana aljabarnya gitu. Tapi ini soal matematika dan di lomba internasional pun tetap ada Bapak Ibu yang tipikal soal seperti ini. Momo si kelinci sedang berburu wortel di antara labirin berbentuk persegi untuk persediaan musim dingin. Dia hanya dapat melompat ke arah atas dan ke kiri. Jadi dari gambarnya, dia hanya bisa lompat ke atas dan ke kiri. Jadi tidak bisa diagonal, tidak bisa ke kanan, dan tidak bisa turun. Jadi arahnya hanya ke atas dan ke kiri. Berapa jumlah wortel terbanyak yang dapat dia kumpulkan? Jadi Bapak Ibu kalau sudah dia nggak ada jalan lagi, dia lompat terus, boleh terus ke atas, terus ke kiri ke atas lagi boleh. Artinya dia terus jalan sampai mentok nggak bisa jalan lagi. Itu maksimum dapat wortelnya berapa? Wah, kalau yang ini betul semua ya. Sepertinya nanti saya perbanyak soal yang seperti ini aja kali Bapak Ibu ya. Ini tidak ada yang salah nih, yang kirim betul semua. Yang kirim chat betul semuanya. Belum ada yang salah. Ya, betul semua. Semua betul. Bu Linta, Bu Maulvi, Bu Retna, Bu Maria, Pak Aris, Bu Yunita, Pak Ahmad Joko, Bu Rafita, Bu Nuri, Bu Naila, betul semua. Nah, jadi memang ini melatih nalar anak karena aturan di soal itu memang harus benar-benar diperhatikan.
Pak, kenapa kelincinya nggak lompat diagonal aja, Pak? Kenapa kelincinya nggak turun lagi? Kan bisa, Pak. Bisa, tapi aturan soalnya menginginkan hanya lompat ke atas dan ke kiri. Ya, ikuti itu gitu. Sehingga nanti jawabannya ada. Kalau jawabannya semaunya sih, ya kelinci makan semuanya bisa. Bolak-balik ini dibelok gitu. Di sini clue-nya, maka tips trik berikutnya adalah pastikan informasi soal menjadi pedoman saat kita menjawab. Ke arah atas dan ke kiri. Maka itu biasanya kalau saya tandai Bapak Ibu. Supaya saya nggak lupa. Kan bisa ke kanan. Sebentar, lihat aturan ini nggak bisa, cuma atas sama kiri. Kadang-kadang kita kan, ini bisa belok ke sini nih. Sebentar, emang boleh ya belok ke kanan? Oh, nggak bisa. Jadi kalau kita susun Bapak Ibu, sebetulnya paling banyak 5 wortel. Misal, kalau kita dari sini ke atas, berarti kan dapat 1 wortel. Naik terus ke atas, dapat 2 wortel, naik ke atas. Nah, ini cuma dapat 4. Sedikit kan? Kalau lurus terus ke atas, dia bisa ke kiri, bisa, tapi nggak dapat wortel lagi. Udah, nggak ada jalan lagi. Karena cuma bisa ke atas dan ke kiri. Jadi kalau terus ke atas, belok kiri, cuma dapat 4. Nah, misalnya, kalau dari atas, kita bisa belok kan? Ini ke atas, dapat 1. Di sini belok ke kiri, kan boleh. Ambil. Mau diluruskan boleh, masih terus dapat lagi 2. Nah, kan boleh ke atas. Nah, boleh ke atas. Nah, sampai sini sudah hanya bisa ke atas saja. Karena ke kanan nggak boleh. Nah, ini dapat 1, 2, 3, 4, dapat 5. 5 lebih banyak daripada 4. Berarti yang cara tadi kita tinggalkan 5. Nah, apakah mungkin 6? Kalau pengen 6, jadi kan kalau yang lebih banyak dari 5 adalah 6. Kalau ingin 6, berarti setidaknya dia dapat yang saya lingkari. Masalahnya, kalau kita melewati yang saya lingkari, itu tidak mungkin bisa melewati 3 titik lingkaran. Maksimum 2. Contoh, kalau saya lewati ini, maka saya bisa dapat lagi yang atas ini. Tapi saya nggak mungkin dapat yang ini, Bapak Ibu nih. Karena ke kanan, nggak bisa. Nggak bisa juga yang ini, karena harus ke bawah. Berarti paling bisa saya ke atas terus belok kiri. Dapatlah 5. Atau kalau saya ingin dapat masih yang ini juga, bisa lagi saya dapat yang, nah ini nih. Nanti kan ke kanan nggak bisa, berarti hanya tinggal ke atas, lagi-lagi 5. Udah nggak ada lagi ke jalannya. Atau kalau saya maksain lewat atas dulu, baru kiri, nah ini nih. Dapatnya ini, tetap 5. Yang dapat duanya 1, yang dapat satunya ada 3. Jadi maksimum 5. Apapun caranya. Makanya saya tulis terdapat beberapa cara. Caranya tidak perlu, karena kan caranya dalam bentuk gambar. Pak Riki, kalau misalnya ini soal uraian, bagaimana cara nulisin caranya, Pak Riki? Nah, boleh Bapak Ibu, lagi-lagi, cara aljabarnya bisa. Cara aljabar itu atau cara kombinasinya, Bapak Ibu namai misalnya, ini wortel yang ini namanya A, wortel yang ini, nah, dari atas dulu ya, namanya ini A, namanya B, C, titiknya gitu, anggap aja D, E, F, G, H. Jadi nanti Bapak Ibu menuliskan caranya adalah langkahnya, oh dari H dulu, lalu menuju D, menuju B, seperti itu. Maka dapatlah 5. Atau dari H menuju E, menuju B, dapatlah 5. Seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau kita buat urutan caranya. Tapi kalau soal isian singkat ya tidak perlu. Karena kan tidak diminta caranya ya, hanya jawaban akhirnya saja. Maka saya tulis terdapat beberapa cara, karena banyak caranya. Tapi jawaban paling banyak wortel yang bisa dikumpulkan, betul Bapak Ibu. Jawabannya 5. Bu Ratna dan Bu Ruli betul. 5 wortel maksimum yang bisa dikumpulkan oleh Momo. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini cuma satu baris. Jadi terkadang ya untuk apa panjang-panjang menjawab kalau intinya sudah dapat. Jadi Pak Riki, bagaimana kita membuktikan bahwa tidak ada yang selain 5? Kalau pengen lebih dari 5 kan berarti 6. 6 itu berarti ada 3 wortel, yang 3 titik yang isi 2 wortel dilewati, dan itu nggak akan mungkin bisa. Atau 4 wortel yang sendiri-sendiri dilewati. Apalagi itu yang 2 wortel aja nggak bisa dilewati. 3, apalagi yang satu-satu semua. Lebih susah lagi. G mampir ke F, mampir ke B, mampir ke A nggak bisa. G, F, A nggak bisa. G ke A bisa. G ke F bisa. Baru ke B. Tapi nggak mungkin 4-4. Berarti itu Bapak Ibu ya. Itu nomor 4. Jawabannya ada 5 wortel.
Bapak Ibu kalau ada hal yang dirasa masih belum jelas, silakan boleh chat saja. Pak yang tadi maksudnya seperti apa gitu, atau boleh diulangi penjelasan yang mana gitu. Silakan Bapak Ibu ya. Eh, jangan ragu untuk menyampaikan itu. Atau kalau misalnya mau pakai suara pun boleh. Pak mau izin bisa diulangi bagian tadi ya, yang seperti itu. Silakan. Kita lanjut nomor 5. 10 soal sudah 4. Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan nanti di akhir boleh silakan request nomor berapa yang mau Bapak Ibu screenshot. Oke. Kita lanjut nomor 5 Bapak Ibu. Nah, nomor 5 babnya bilangan. Ini baru matematika banget ya. Karena iya ada angkanya dan bahasanya tuh matematika banget lah gitu. Kalau yang tadi kan ada ceritanya, ini nggak ada ceritanya. Sebuah bilangan ketika dibagi 57 ada sisanya 53. Berapa bilangannya? Banyak. Ada sangat banyak bilangan yang kalau dibagi 57 sisa 53. Ya, contohnya 5.753 misalnya gitu. Kan kalau dibagi 57 sisa 53. Banyak banget lah, tak terhingga gitu ya. Pertanyaannya, kalau bilangan yang kalau dibagi 57 itu sisa 53, bilangan itu kalau dibagi 19, sisanya berapa? Hati-hati Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang berpikiran, 57 sama 19 berhubungan nih. Boleh-boleh saja sih. Silakan lah Bapak Ibu. Tapi intinya hati-hati. Berapa sisanya jika bilangan tersebut dibagi oleh 19? Nanti ya, Bapak Ibu yang terlambat nanti, yang nomor satu atau nomor sekian nanti, setelah selesai saja, supaya kita tidak maju mundur slide-nya. Oke, jawaban yang sudah benar. Wah, Bapak Ibu memang hebat ya. Ya, finalis oke memang beda. Bu Yunita betul, Bu Retna, Bu Naila, Bu Maria Linda, Bu Maulvi, Pak Ahmad Joko, Bu Afifah Nur, Bu Ruli, Pak Andi Muhammad. Oke, 53 juga. Habis dong berarti ya. Oh, sisa 53 juga. Kalau dibagi 57 sisa 53. Pak Riki 57 kan 19 kan kelipatan 57. Berarti kalau dibagi 19 juga sisa 53. Sekarang begini Bapak Ibu. Dalam konsep apa namanya? Bagi. Jadi kan di matematika itu ada istilah bilangan yang dibagi. Biasanya disebutnya ya si bilangan n-nya. Ada disebutnya pembagi kalau bahasa Inggrisnya divisor gitu ya. Ada yang disebutnya hasil, jadi ada yang disebutnya sisa, remainder gitu lah ya. Dividen, divisor, lalu ada reminder, ada resultnya juga kan. Secara umum, sisa itu harus lebih kecil dari bilangan pembaginya. Jadi remainder itu harus less than divisornya. Contoh, saya boleh saja kan mengatakan bahwa, sebentar, saya boleh mengatakan kalau 10 dibagi 3, jawabannya 2 sisa 4. Kan boleh Bapak Ibu ya. Kan kalau 10 bagi 3 kan 2 sisa 4 itu. Kalau misalnya saya punya permen 10, saya bagi ke 3 anak, saya kasih 2-2, kan sisa 4. Tapi dalam matematika, di operasi bilangan gitu, ini kan masih bisa lebih dari 2 baginya. Jadi 10 dibagi 3 sama dengan 3 sisa 1. Kan masih bisa dibagi lagi. Nah, intinya gitu. Jadi si remainder ini dia harus lebih kecil daripada divisornya, daripada pembaginya. Makanya kalau dibagi 19, maka sisanya harus lebih kecil daripada 19. Maka kalau sisanya 53, kan masih bisa dibagi lagi. Sebetulnya gitu sebetulnya. Prinsipnya begitu Bapak Ibu. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa tahu jawabannya sebetulnya ya. Udah udah clue banget sebetulnya. Tapi anak-anak kan kadang nggak kepikiran ke sana Bapak Ibu. Bahwa sisa itu lebih kecil daripada pembaginya. Jadi kalau masih ada, ya konsepnya adalah kalau masih bisa dibagi, bagi lagi sampai nggak bisa dibagi lagi. Maka itulah disebut sisa. Walaupun ada juga sih sisa yang lebih besar daripada pembaginya, tapi kan itu kasus dengan cerita. Misalnya, saya hanya mau membagi 2, saya emang pengennya nggak baginya 2 doang per orang, kan sisanya 4, boleh-boleh saja. Tapi dalam aturan operasi hitungnya, kalau masih bisa bagi lagi, sisanya lebih kecil. Terakhir tadi, eh,
Pak mau tanya kalau soal seperti ini berada pada soal uraian dua nomor terakhir, apakah wajib tulis cara? Betul Pak, wajib tulis cara. Tapi saya bisa pastikan ke Bapak soal seperti ini nggak mungkin ada di uraian. Uraian itu soal yang membutuhkan marking scheme. Bapak Ibu di soal KMNR dan di beberapa soal Olimpiade ada yang tidak ada pengurangan nilai. KMNR termasuk yang tidak ada pengurangan nilai. Artinya Bapak Ibu salah menjawab, caranya salah pun tidak ada pengurangan nilai. Nah, untuk soal isian singkat, makanya Bapak Ibu sebisa mungkin jangan sampai dikosongkan, isi saja. Di uraian, di marking scheme, itu kalau Bapak Ibu jawaban akhirnya benar, tanpa cara, tetap dapat nilai. Misal, anggaplah full skornya 40. Full score itu artinya jawabannya benar, caranya benar 40. Kalau Bapak Ibu hanya isi jawabannya saja tanpa cara, itu kadang dapat nilainya 5. Walaupun jawabannya benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak tahu caranya. Kan bisa jadi nebak-nebak. Bisa saja mengira-ngira gitu. Maka poinnya 5. Tapi kebalikannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya caranya benar, tapi jawaban akhirnya salah. Itu bahkan bisa lebih besar daripada 5. Karena marking scheme-nya masuk. Nggak teliti doang gitu. Jadi cara sekian dapat nilai marking scheme-nya 15. Kenapa salah? Karena di kesimpulan akhirnya salah. Itu masih dapat nilai Bapak Ibu. Jadi kalau soal kayak gini pakai cara pakai iya pakai caranya bagaimana? Nah, salah satunya mungkin nanti kita bahas ya. Atau boleh Bapak Ibu boleh pakai eh, logika berpikir yang dibahasakan. 57 habis dibagi 19. Jadi kalau bilangannya dibagi 57, sisa 53, berarti 53 yang dibagi 19. Maka nanti 19 kelipatannya berapa yang terdekat? Oh, 38. 38 berarti sisanya dari 53 adalah misalnya 15 gitu. Jadi jawaban 15. Itu cara asal Bapak Ibu bisa rapih nulisinnya. Boleh-boleh saja, tapi jarang sih keluar di esai. Nah, kalau pendekatan contoh dari kami, jawabannya 15 betul Bapak Ibu ya. Jadi Bu Nisfil, Bu Nuri, Bu Uswah, Bu Tita, Bu Lina, Bu Dini, betul jawabannya 15. Kalau pakai modulo untuk SD tidak rekomendasi. Ini soal SD. Tapi kalau di Olimpiade, misalnya kalau di uraian, poinnya lebih dikit Pak. Seandainya Bapak skornya sama nanti dengan salah seorang peserta lain, sama persis gitu skornya. Lalu ditentukan mana yang akan menang, maka akan diambil karena ini tingkat SD, diambil yang cara SD. Karena ini pernah terjadi di OSN begitu. Jadi ketika nilai sama akan dilihat cara pengerjaannya. Mau dulu kan SMP ya. Tapi kalau misalnya apalagi CRT, Chinese Remainder Theorem itu masuk SMA lebih tinggi lagi. Sehingga ya pakainya contohnya seperti ini Pak. Misalnya soal ini ya, daripada pakai modulo, pendekatannya misalnya seperti ini. Misalnya bilangannya N, kita kan nggak tahu bilangannya berapa N. Berarti N itu adalah 57K, K di sini adalah kelipatan. Jadi bisa 57 kali 1, 57 kali 2, atau 57 kali negatif 1, selama itu bilangan bulat. Jadi N itu adalah 57K ditambah 53, karena sisanya 53. Nah, ini kita jabarkan Pak, 57K itu kalau dibagi 19, jadi kan bisa saya buat seperti ini. 57 itu adalah 19 kali 3. Jadi N itu sama juga 19 kali 3K, lalu 19 kali 2, karena 38, tambah 15. Dari manakah 19 kali 2 tambah 15? Ini penjabaran dari 53, karena hasil 53. Ini penjabaran dari 57K. Nah, kalau bahasa aljabarnya ekspansi aljabar gitu ya. Nilainya sama gitu. Sama juga kayak 10 itu 2 tambah 8. 10 juga bisa 2 kali 5. 10 juga bisa 20 bagi 2 dan seterusnya gitu. Nah, ini didistributifkan jadi 19 kalinya 3K plus 2. Artinya, N itu adalah berapapun bilangan dia adalah kelipatan 19 karena 19 dikali 3K plus 2 yang ditambah 15 atau dari sini sisanya pasti 15. Jadi modulo boleh boleh tentu karena modulo salah satu cara jawab, tapi dia dipelajari di SMP. Nah, karena tagline kita di sini adalah OGM SD, ya akan dinilai betul karena kan jawaban akhirnya saja. Tapi kalau di uraian, maka nanti tim juri akan mengambil seandainya sama persis ya, akan diambil pendekatan cara yang masuknya sesuai jenjang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jawabannya betul 15. Caranya macam-macam ya. Mau pakai reminder teori, mau pakai modulo, mau pakai pendekatan aljabar ekspansinya, atau diceritakan gitu. Kalau ini begini, begini. Yang penting idenya masuk. Jadi memang eh, soal cerita
hak prerogatif juri pastinya. Jadi eh, insya Allah kalau saya bisa sampaikan juri-juri di KPM, terutama pengkorektor esai itu adalah juri-juri yang juga sudah berkecimpung di lomba-lomba internasional seperti IMSO, IMC dan lain-lain. Insya Allah capable lah di bidangnya, sudah berpengalaman gitu. Jadi ya bahasa sederhananya kalau bahasa kami tidak menzolimi guru-guru lah gitu. Kalau memang ini tingkat SD maka ya sesuai dengan bidang. Kurang lebih insya Allah seperti itu. Baik itu nomor 5 Bapak Ibu ya. Jadi soal kadang ada yang pendek seperti ini, ada yang panjang kayak tadi, ada yang tidak ada angkanya, ada yang memang pakai angka banget gitu. Dan cara jawabnya ya kalau kalau isian singkat Bapak Ibu tidak harus dituliskan lah pokoknya. Jadi kertas buramnya nanti silahkan Bapak Ibu mau dibuat apa silahkan. Tapi kalau uraian kan cuma ada dua kalau tidak salah uraian ya. Nanti bisa Bapak Ibu explore. Tips dari saya Bapak Ibu, kalau anak-anak saya bilang, anak kalau kalian suka tentang soal geometri, saat mengerjakan soal cari dulu yang geometri. Karena nanti pasti ada Bapak Ibu. Di soal itu kami bisa pastikan, saya bisa pastikan, karena saya juga tim pembuat soal, pasti ada soal yang babnya tentang geometri, tentang aljabar, kombin, dan bilangan. Presentasinya masing-masing lah ya. Jadi mereka yang suka mana dulu, kalau susah skip dulu, yang dirasa gampang. Nanti sudah selesai, kembali lagi ke soal yang menurutnya lebih gampang dan seterusnya. 90 menit, kalau 18 soal, berarti kan satu soal 5 menit. 5 menit untuk soal mudah, soal susah, itu tergantung. Depend on ya. Tidak wajib semua, Bapak Ibu. Strateginya tidak wajib semua diisi. Tapi isi dengan keyakinan yang paling besar. Daripada satu soal setengah jam, ujung-ujungnya nggak yakin gitu. Habis setengah jam. Mendingan ngerjain soal yang lain. Oke, kita nomor 6, Bapak Ibu. Nah, nomor 6 ini, oh ini sentimeter perseginya ketinggalan ya. Saya tambahkan pangkat tuanya. Oke. Baik, soal nomor 6 ada sebuah balok, sisi-sisi yang luasnya berbeda. Jadi sisi atas itu luas permukaannya 72, sisi kanan luasnya 40, sisi sebelah depan itu luasnya 125. Kalau disoalkan sisi-sisi yang luasnya berbeda, ada yang sisi luasnya 40, ada yang luasnya 72, ada yang luasnya 125. Berapa sentimeter kubik volume balok? Nah, ini intinya ada dari enam permukaan balok, ada tiga yang diketahui luasnya, yang ditanyakan berapa volumenya. Tulis jawaban hanya berupa angka tanpa satuan. Nah, mengapa ada keterangan ini? Karena ini lombanya online, Bapak Ibu. Ini era pandemi kalau tidak salah ya. Karena waktu itu belum offline. Karena kalau online agak susah nanti nulisin pangkat tiga, takutnya pada salah nggak kebaca mesin gitu. Sehingga satuannya kami hilangkan. Kalau sekarang silakan, Bapak Ibu boleh-boleh saja. Ya, Bu Naila, Bu Maria Linda, Bu Retna, Pak Andi Muhammad, Pak Ahmad Joko, betul. 360 belum tepat. Silakan dicek kembali. 360 masih belum tepat. Sudah ada nomor 5. Bu Naila, Bu Maria Linda, Bu Retna, Pak Andi Muhammad, Pak Ahmad Joko. Bu Ruli, betul. Pak Riki, betul. Tepat-tepat. Luar biasa. Bapak Ibu siswa-siswinya kalau mau diikutkan ke KPM, boleh. Kami itu membuka kelas Olimpiade. Belajarnya setiap hari Rabu, setiap hari Rabu atau Kamis. Infonya Bapak Ibu bisa lihat di website, nanti ada. Daftar dulu, ada seleksinya, kalau lolos baru ikut. Seminggu sekali belajarnya antara Rabu atau Kamis. Kalau mau ikut yang khusus OSN, setiap hari Selasa. Kami masih membuka yang persiapan menuju kota. Nanti ada menuju provinsi, nanti menuju nasional. Silakan, itu rutin setiap Selasa. Kalau mau lomba internasional hari Jumat. Jadi dalam sepekan Bapak Ibu, semuanya sama ya kelasnya. Jadi modelnya transfer kelasnya, upload pembayarannya sebagaimana lomba ini. Nanti bisa rutin.
Kalau Bapak Ibu sebagai guru mau istilahnya, saya mau daftar nyamar, boleh-boleh saja. Kan kami juga tidak tahu mana yang siswa mana yang guru nih. Tapi yang pelatihan Bapak Ibu ya, jangan menyamar jadi siswa yang reguler gitu. Karena nanti ada rapotnya, Bapak Ibu dapat rapot kan nggak mungkin nanti kalau pas lagi dapat rapot jadi gimana gitu. Kalau kelas pelatihan silakan ikut kelas Selasa, KSN atau kelas Jumat. Betul, tadi Pak Riki, Bu Maulvi dan Pak Arif kayak kita bahas Bapak Ibu. Sebetulnya anak-anak itu kadang hanya bingung menyambungkan informasi yang satu dengan yang lainnya. Contoh, mereka udah tahu nih, kalau volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Pak, saya nggak tahu Pak panjangnya berapa lebarnya. Ini kan Pak, kalau misalnya saya buat, misalnya nih, kita tuliskan aja PLT-nya kayak gini Bapak Ibu. PLT. Berarti kan kita punya data. Oh, kalau P kali L 72. Kalau P kali T 125. Kalau L kali T 40. Nah, yang dilakukan anak-anak biasanya coba-coba. P kali L yang 72. Oh, 6 kali 12. 8 kali 9. Berapa lagi tuh yang 72? 14 kali 8. 14 kali 8 bukan 72 ya. 18 kali 4. Dan lain-lain gitu. 2 kali 3, 6. Nanti cocokin ke P kali T yang 125. 125 berarti harus ada perkalian 5-nya ya. Dan seterusnya gitu. Kita cocokin yang 40. Kan coba-coba tuh ya. Sebetulnya bagaimana supaya tidak coba-coba? Anak-anak mengenali polanya, Bu. Tips dan trik yang berikutnya adalah mengenali pola pada soal. Nah, di sini kalau kita lihat panjang kali lebar kan 72. Atau kalau saya buat faktorisasi primanya itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Begitupun P kali T saya buat jadi 5 pangkat 3 dan L kali T jadi 2 pangkat 3 kali 5. Nah, polanya adalah Bapak Ibu, kalau saya kalikan ketiganya, ini PL saya kalikan PT, saya kalikan LT, nanti saya akan punya P-nya jadi pangkat 2 karena P kali P, L-nya jadi pangkat 2, begitupun T-nya. Sehingga jadi seperti ini kalau saya kalikan. Jadi yang itu adalah PL, ini PL, yang ini adalah PT, yang ini adalah LT. Kalau kita kalikan, berarti jadi seperti ini Bapak Ibu. PLT pangkat 2, P-nya pangkat 2, L-nya pangkat 2, T-nya pangkat 2. Ini dikali ya, kalau ditambah beda lagi. Nah, ini 2 pangkat 6 dari mana? 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 6. 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 4 dari 5 pangkat 3 kali 5. Itu PLT kuadrat. PLT saja tanpa pangkat 2, berarti semua pangkatnya dibagi 2. 6 bagi 2, 2 bagi 2, 4 bagi 2. Sehingga kalau hanya PLT-nya saja, maka kita punya 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat 2. 8 kali 3 kali 25. 25 kali 8, 200 kali 3, 600. Jadi volumenya adalah 600 cm kubik. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan contoh cara yang tidak coba-coba. Pak Riki, boleh nggak coba-coba? Boleh, Bapak Ibu. Karena coba-coba bagian dari metode trial and error. Hanya kita lihat efektivitas dan efisiensinya. Ini kalau waktunya sejam setengah, terkejar nggak ya anak-anaknya kalau ngerjain soal dengan cara coba-coba? Untung angkanya kecil, 40, 72, 125. Nah, kalau angkanya besar, dan kalau angkanya lebih rumit lagi ngitungnya, kan lama. Jadi, tips berikutnya adalah kenali polanya, lalu hubungkan dengan pertanyaannya. Pertanyaannya kan volume balok. Volume balok itu PLT. Yang kita punya PLT kuadrat. Berarti kan tinggal diakarkan saja. PLT itu tinggal akar dari 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 4. Kenapa saya buat bilangan pangkat, Bapak Ibu? Kalau saya kalikan 72 dikalikan 125 dikalikan 40, lumayan ya. 125 dikali 40 saja sudah 5.000. 5.000 kalikan 72, 36.000. Ya sebenarnya gampang-gampang aja sih ya. 3.600, 36, 390.000 ya. Nanti diakarin jadinya 600. Ya, itu boleh-boleh saja gitu. Tapi kan memberatkan anak-anak. Belum kalau mereka ngitungnya bukan 125 kali 40. 72 dulu dikalikan 125. Baru dikalikan 40. 72 kali 125 sebetulnya kan 900 tuh ya, 9.000. Tapi kan kalau anak nggak gitu ngitungnya. Susun ke bawah kali lama gitu. Jadi Olimpiade adalah how to get the idea gitu. Jadi memang gimana cara dapetin idenya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya bukan promo berkali-kali ya, tapi setidaknya di buku KSK itu soalnya kayak gini. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, lihat kunci jawabannya. Ya boleh lah, silakan Bapak Ibu tambahkan lagi beli buku OSN, beli buku KSN. Karena beberapa buku kan ada yang jawabannya singkat-singkat, ada yang jawabannya panjang-panjang.
Nah, kalau di yang buku KSK, insya Allah jawabannya sesuai dengan ingin maksud soalnya. Karena kan yang buat soal sama yang buat solusi orang yang sama. Kalau buku OSN rata-rata yang buat soalnya adalah orang pemerintah, yang jawab soalnya adalah si penulis bukunya, kan beda-beda tuh. Jadi cara berpikirnya beda. Kalau buku KSK yang bikin soalnya si A, yang jawab soalnya si A. Jadi kan maksud membuat soalnya adalah itu gitu. Oke, silakan Bapak Ibu di screenshot nomor 6. Kita masih punya 17 menit lagi menuju akhir ya, sampai 17.30 WIB Bapak Ibu. Karena ini ada yang dari WIT ya, tadi ada yang dari Sumatera, oh, kalau dari sana masih WIB juga ya. Takutnya ada yang WITA atau dari WIT. Jumlah soal dan bentuk soal OGM SD. Sebentar Bapak Ibu ya, untuk bentuk jumlah soal dan bentuk soal, kalau tidak salah sih, kalau bentuk soalnya isian singkat dan esai. Kalau jumlahnya saya pastikan. Kalau tidak salah sih uraiannya mah dua. Nah, kalau isian singkatnya berapa nanti saya pastikan. Kalau penyisihan pilihan ganda full. Semifinal masih pilihan ganda, tapi oh kan kalau guru tidak ada semifinal ya. Penyisihannya pilihan ganda, tapi kalau untuk esai isian singkat, oh ada yang sudah jawab nih. Ada di Juknis ada ya. Isian singkat 18. Hah? 16 dua. SD. Iya. Iya. SD itu isian singkatnya 16, uraiannya 2. Nanti mungkin akan dikirimkan juknisnya ya, mungkin lebih lengkap oleh tim lomba. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Waktu ya, masih 4 soal lagi dengan waktu sisa sekitar 15 menit. Kita lanjut dulu nomor 7. Oke, nomor 7 itu di beberapa buku Olimpiade disebutnya kriptaritem. Walaupun mungkin istilahnya beda-beda ya. Kriptaritem itu adalah penjumlahan angka atau perkalian atau sejenisnya yang diganti dengan variabel, diganti dengan kadang huruf, kadang pakai simbol. Di sini ada A, B, C, D, ditambah B, C, D, ditambah C, D, ditambah D. Hasilnya 2022. Ketahuan ya, soal ini tahun 2022. Jadi yang diminta berapa nilai A, B, C, D. Nah, di sini anak-anak boleh coba-coba sih sebetulnya. Tapi coba-cobanya berlogika. Misalnya, jangan nyoba dari D, walaupun bisa sih. D itu berapa? Oh, yang 4 kali D hasilnya 2, ada 2 nih. D-nya bisa 3, D-nya bisa 8. Ya, kayak gitu bisa sih. Kalau 8 gimana? Kalau 3 gimana? Cuman, ya, sekali lagi ya, kalau coba-coba itu harus rajin saja. Hapus, coret gitu. Tapi bisa pakai cara lain. Ya, Bu Yunita betul, Bu Maria Linda betul, Bu Retna betul, Pak Ahmad Joko. Sebentar Bapak Ibu. Oke, Pak Andi Muhammad Alvin, 84 belum tepat. Bu Lina salah satu bilangan, Bu, mungkin typo ya. Satuannya salah Bu Lina, tapi yang lainnya betul. Sepertinya typo. Karena kalau itu nanti satuannya 6 Bu. Ya Bu Lina typo sepertinya ya, karena deketan itu si bilangannya. Jadi Bapak Ibu, ya betul, Bu Lina betul. Untuk soal seperti ini, kita bisa membiasakan anak, ya itu tadi ya, kita bisa masuk ke cara trial and error, coba-coba, atau boleh pakai logika, namanya eh, thinking logically, gitu, atau berpikir logis, atau pakai ya pendekatan aljabar. Bu Maulvi betul, Bu Nisfil betul. Bu Fatimah ratusannya Bu, bisa dicek lagi. Kalau itu dimasukkan, Bapak Ibu kalau ingin yakin, silahkan Bapak Ibu tulis bilangan Bapak Ibu lalu ganti. Berarti kan bilangan jawaban Bapak Ibu misalnya 1520 misalnya. Berarti kan bilangan kedua
hilangin ribuannya. Bilangan ketiga, hilangkan ribuan dan ratusannya. Bilangan terakhir, hilangkan, sisakan cuman satuannya aja. Betul nggak jawabannya gitu? Nah, itu cara ngeceknya. Bu Afifah, satuannya. Silakan dicek, Bu, kalau tidak percaya. Itu dijumlahkan tanpa ribuan, tanpa ratusan, tanpa puluhan. Bu Naila, betul. Contoh, Bapak Ibu, secara logis, maka hanya ada dua nilai D kan. Nilai D itu hanya ada dua, yaitu D itu bisa saja 3 atau D sama dengan 8. Kalau dari D. Atau secara logis, kalau dari A itu hanya ada dua kemungkinan. A-nya satu atau A-nya dua. Kalau A-nya dua, berarti B-nya nol. Nah, itu nggak mungkin. Berarti A-nya udah pasti satu tuh. Dari sini, secara logika, maka A pasti satu. Mengapa A pasti satu? A nggak mungkin tiga. Ini aja 2000 kok. Nah, A nggak mungkin dua juga. Kalau A dua, ini jadi nol. Dan C-nya, kan ini harus dua. Berarti kan C-nya pasti carrier. Ya, berarti ini pasti ngebawa ke B dan B-nya nggak mungkin nol. Berarti A-nya udah pasti satu. Itu contohnya, Bapak Ibu. Itu contohnya ya. Jadi eh, A pasti satu. Kalau A satu berapa B ketemu berapa C ketemu berapa D. Sebetulnya kayak gitu boleh. Atau pendekatan aljabar seperti ini Bapak Ibu. 1938 belum tepat. Oh, ada yang dari Balikpapan ya. Saya pernah ke Balikpapan ke sekolahnya Noriko Kang. Sekolah Imaso itu apa nama sekolahnya? Lupa saya. Waktu itu sedang IMSO ya, saya ke sana. Tempatnya Pak Rudi Imaso, saya ke sana. Sekolahannya, apa nama sekolahnya? Saya lupa. Bu Fatimah Utari betul, Bu Rafita betul, Pak Anto betul, Miss Imas betul. Oh, siap. Tadi ketuker ya, jawaban 84 itu salah. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, eh, cara lainnya begini, Bapak Ibu. Bu Rafita betul itu. Misalnya, sebetulnya beberapa, kalau sudah makin tinggi sih, kalau di SMP, ini ada stripnya atasnya, Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada stripnya, khawatirnya di beberapa olimpiade, A, B, C, D itu diterjemahkan menjadi A kali B kali C kali D gitu. Seperti tadi saya PL gitu ya. PL itu kan P kali L. Maka biasanya dikasih strip. Kalau dikasih strip berubah maknanya. Dia menjadi A-nya itu adalah kelipatan 1000, 1000 A. B-nya menjadi 100 B karena dikalikan 100. C-nya dikalikan 10. D-nya tetap D saja. Sehingga A, B, C, D menjadi seperti ini. 1000 A, 100 B, 10 C tambah D. Begitupun B, C, D, dan D. Bu Nuri betul, Bu Nuri. Eh, Bu Nuri ribuannya, Bu Nuri. Ribuannya yang masalah. Bu Uswah betul. Karena kalau dua ya betul benar itu. Jadi Bapak Ibu, ini bisa seperti ini. Lalu kita kumpulkan tuh. A-nya berapa tuh? Ya cuma 1000 berarti 1000 A. B-nya 100 200 B, C-nya 30 C, D-nya ada 4. Berarti kita buat seperti ini. 1000 A tambah 200 B tambah 30 C tambah 4. Nah, disinilah Bapak Ibu coba-coba tapi terbatasi. 1000 A, berapa nilai A yang mungkin? Maka sudah pasti A-nya satu. Mengapa A-nya tidak bisa dua? Kalau A-nya dua, ini jadi 2000 nih. Ini kan 2022. Padahal ini 200 B. Berarti B-nya 0 dong. Kalau B-nya 0, berarti C-nya 0 lagi dong. Karena kan kelebihan nanti. Berarti ini harus 0. Ini harus 0. D-nya nggak ada. D-nya 5,5 dong. Kan nggak boleh D-nya 5,5. Berarti A-nya pasti satu. Kenapa? A-nya 2 aja nggak bisa. Apalagi A-nya 3, A-nya 4, dan seterusnya. A-nya sudah pasti satu. Kalau hanya satu berubah jadinya 1000 tambah 200 B tambah 30 C tambah 4 D 2022. Atau kita dapat 200 B tambah 30 C tambah 4 D 1022. Kan dikurangin 1000. Dari sini berapa B-nya? B-nya pasti 4. Kenapa nggak 5 Pak Riki? Kalau B-nya 5 lagi-lagi C-nya ntar 0. D-nya 5,5 lagi. Berarti B-nya B-nya kenapa nggak 3 Pak Riki? Kalau 3 kan 600 nih. Kurangnya banyak banget. C-nya nggak bisa lebih dari 10. Jadi B-nya pasti 4. Nanti dapat tuh B-nya 4 ketemu C-nya. C-nya ketemu, D-nya ketemu. Atau dengan kata lain, lengkapnya adalah ketika B-nya 4, C-nya ketemu 7, dan D-nya ketemu 3. Atau bilangannya adalah 1473. Silakan Bapak Ibu jumlahkan tuh. 1407, 1407
3 ditambah 473 tambah 3 tambah 3 itu 2022. Jadi ini kalau kita jumlahkan nih 1473, yang ini 473, yang ini 73, yang ini 3. Nah, nanti hasilnya 2022. Seandainya waktunya tidak mencukupi, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu screenshot saja ya. Tetap saya berikan sampai 10 pembahasannya, tapi waktunya kita lihat lagi. Oke, silakan nomor 7 screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Saya lanjutkan nomor 8. Nah, ini contoh soal kombinasi tapi untuk anak SD. Kan kalau anak SMP, permutasi, kombinasi, kombinatorika, atau faktorial gitu kan, atau peluang, bersyarat, dan seterusnya. Nah, kalau SD seperti ini. Di toko kue tart manis, pembeli harus memilih rasa kue tart dan taburannya, toppingnya. Rasanya apa, toppingnya apa. Pilihan rasanya itu ada 3. Coklat, lemon, vanilla. Pilihan toppingnya ada cherry, coklat, atau meses. Pembeli itu bisa memilih satu rasa kue, jadi dia bisa milih satu rasa kue dan maksimal, maksimal Bapak Ibu ya, artinya boleh nggak segitu. Maksimal 2 taburan. Jadi dia boleh saja 1 taburan, boleh juga 2 taburan. Yang nggak boleh kalau tiga-tiganya. Nah, takut kena diabetes ya. Karena cherry juga, coklat juga, meses juga gitu. Kemanisan. Jadi maksimal 2 taburan saja. Jadi dia milih satu kue dan taburannya maksimal 2. Satu boleh. Kalau nggak pakai taburan gimana Pak Riki? Nggak, harus pakai taburan. Kan di depan pembeli harus memilih rasa kue dan taburan. Jadi nggak boleh kalau kue tanpa taburan. Atau apalagi beli toppingnya tanpa kuenya. Berapa banyak pilihan kue berbeda yang dapat dibeli, yang dipesan seorang pembeli? Masya Allah ya, betul Bapak Ibu. Bu Maulvi, Bu Maria Linda, Pak Ahmad Joko, Bu Naila, Bu Nuri, Bu Retna. Wah, hebat-hebat ini ya, ibu-ibunya ya. 36 masih belum tepat. Bu Fatimah Utari, Bu Novita. Ya gitu tadi katanya udah. Ini 55 cuma kembali. 27 belum tepat. Bu Nisfil, Pak Anto, benar. 64 belum. Terlalu besar ya 64. Dalam kombinasi ada 3 pendekatan Bapak Ibu. Pendekatan bagi kasus, ada pendekatan komplement, atau pendekatan rumus gitu ya. Kalau anak SD biasanya pendekatannya 2 saja, bagi kasus atau pendekatan komplement. Saya biasanya menjelaskan anak-anak gini, kalau dalam satu kumpulan orang, misalnya ada sekian banyak orang sedang berkumpul, lalu yang berkacamata itu misalnya hanya sedikit, lalu ada pertanyaan, berapa sih orang yang tidak berkacamata? Atau dari bilangan 1 sampai 100, berapa bilangan yang tidak habis dibagi 3? Maka jangan dihitung, oh 1, 2, 4, 5, dan seterusnya. Tapi bilangan habis dibagi 3, 3, 6, 9, sampai 99. Ada 33 bilangan. Berarti yang tidak habis dibagi 3, 100 dikurangin 33. Itu namanya komplement. Atau yang kedua bagi kasus. Bagi kasus itu adalah bagi satu-satu. Contohnya yang nomor 8. Beberapa soal sini ada yang, betul, ada yang OGM tahun lalu ada. Karena nggak cukup Bapak Ibu ya. Jadi ada yang OGM tahun lalu, ada yang OGM 2022. Nah Bapak Ibu, 12 masih belum tepat ya. Bu Afifah betul. Bu Afifah Nur. Jadi yang soal nomor 8 ini, kasusnya 2. Cara milih kuenya kan tetap 1, tapi taburannya ada 2. Artinya, kasus pertama adalah kalau si pembeli taburannya cuma 1, kasusnya jadi ada beberapa cara. Yang kedua, kalau pembeli pakai 2 taburan. Contoh, kalau taburannya 1, berarti ada 9 pilihan. Oh 9 Pak Riki, contoh. Saya pilihnya rasa coklat.
tapi taburannya cherry. Rasa coklat, taburannya coklat juga. Rasa coklat, taburannya metis. Berarti kan tiga pilihan. Itu baru coklat. Kalau saya pilihnya lemon, kan tiga cara juga. Kalau pilihnya vanilla juga tiga cara. Berarti totalnya tiga kali tiga, 9 pilihan. Kalau saya pilih kue dengan satu taburan. Kalau taburannya ada dua, ini kok sebentar. Satu lagi adalah kalau dua taburan. Kalau dua taburan adalah sama 9 juga. Kenapa 9? Karena kan taburannya bisa cherry coklat Bapak Ibu. Cherry coklat, coklat cherry sama ya. Cherry coklat satu, cherry meses satu, dan coklat meses. Ada tiga pilihan. Kuenya juga tiga, jadi ada 9 pilihan juga. Jadi kalau kue satu taburan ada tiga cara milihnya, kue dua taburan tiga cara juga milihnya. Totalnya dari dua kasus itu dijumlahkan atau 18 pilihan. Bapak Ibu, ada yang disebut rule of thumb dan rule of product, aturan penjumlahan, aturan perkalian. Bapak Ibu bisa searching nanti di di Google. Iya. Itu adalah basic dari kombin di SD. Bagaimana kapan menggunakan dijumlah, kapan menggunakan dikali. Apa bedanya aturan penjumlahan, rule of thumb, apa bedanya rule of product. Nanti baru masuk permutasi kombinasi. Oke, Bapak Ibu sudah 529 ya. Ini soal nomor 8. 9 dan 10-nya saya tampilkan karena memang waktunya. Nomor 9 saya tampilkan dan nomor 10. Nomor 9 itu tentang soal geometri, nomor 10 tentang soal aljabar. Oke. Oke, siapa Bapak Ibu ya? Nomor 9 saya tampilkan. Ini contoh soal geo yang di nomor-nomor akhir biasanya. Tapi idenya sederhana Bapak Ibu ya. Idenya itu ide-ide sederhana. Perbandingan sederhana, nyari. Biasanya masih bisa dicoret-coret lah di kertasnya. Bapak Ibu boleh kalau kirim jawaban boleh juga. Iya betul Bu Retna, jawabannya segitu. Ya betul Bu Retna, betul. Bapak Ibu yang lain silakan sambil jawab. Jadi ide awalnya seperti ini Bapak Ibu. CAB kita tahu besarnya karena pakai sudut lurus. Lalu kita bisa dapat besar ABC karena ada perbandingan 2:1. ACB kita dapat dengan ABC-nya. Ya, betul. Bu Fatimah, Bu Maria Linda. 60 masih belum? Pak Ahmad Joko, betul. Dapat dari sini, kalau ACB ketemu, maka kita tahu ABC-nya. Kalau udah ketemu, kita lanjut lagi pakai sudut lurus, ketemu semua. Maka CEF-nya adalah 49. Ya, betul Bu Malvi. 49 derajat sudut CEF. Nah, di sini kan tidak ada aturan aneh-aneh. Kita nggak pakai mencari sudut pakai sifat yang aneh-aneh, nggak. Masih pakai sifat sudut lurus, atau sudut luar segitiga, atau sudut bertolak belakang, dan sejenisnya. Satu nomor terakhir, Bapak Ibu. Nomor 10. Nah, ini terakhir. Bapak Ibu ada yang ketemu, boleh silakan kirim jawabannya. Kelebihan nolnya, Bu Molvi. Bu Maria Lina, betul. Jadi kelebihan nol Bu Malvi ya, betul betul. Karena kan itu uangnya 750.000, tapi ya Bu Maria yang betul ya. Jadi yang akan disumbangkan 10% ya. Pak Ahmad Joko betul. Jadi jawabannya seperti ini. 75.000 ya. Ya betul Bu Malvi, 75 bukan 750.000. Typo ya. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Soal nomor 1 sampai nomor 10. Sekali lagi yang belum sempat nanti silakan di akhir setelah kita tutup dengan doa. Sekali lagi Bapak Ibu, tips dan trik dari saya memang tidak ada tips trik khusus karena karakter setiap pelaksanaan KMNR mungkin berbeda-beda, begitupun karakter soalnya. Tapi secara umum adalah bagaimana Bapak Ibu terbiasa dengan soal-soal ala KPM, ala KMNR lah gitu. Karena ada cirinya gitu. Kalau Bapak Ibu lihat soalnya pasti, oh ini soal KPM nih gitu. Lama-lama Bapak Ibu akan tahu, ini kayaknya soal KPM nih gitu. Lihat Bapak Ibu kalau tidak percaya, lihat di buku KSK silakan, atau ikut-ikut pelatihan KPM, akan kelihatan ciri khas soal KPM. Seperti itu Bapak Ibu ya, dari saya semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran. Pak, belum screenshot nomor 8. Ya nanti ya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan serta pelaksanaan di final OGM dan mendapatkan hasil terbaik. Kita awali berdoa, maka kita tutup kembali dengan berdoa. Bagi yang muslim, saya mengajak menutup dengan baca alhamdulillah serta doa kafaratul majlis. Bagi yang muslim dipersilakan ditutup dengan sesuai ajaran agamanya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik Bapak Ibu, saya Riki Tunggal Saputra Edi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan dan keliruan. Sampai jumpa di hari Ahad nanti. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum screenshot silahkan di chat. Jadi ada yang minta nomor 8 ya. Silahkan di chat saja nomor berapa yang belum sempat Bapak Ibu screenshot. Untuk ID card nanti diunduhnya di website Bapak Ibu ya. ID card itu saya sudah baru ada kan karena dari pihak Ancolnya baru dirilis. Jadi mungkin antara malam ini atau selambatnya besok sudah bisa diunduh. Karena ada QR code-nya ya dari pihak Ancol untuk tiket masuk. Jadi Bapak Ibu nanti yang mendapatkan ID card bisa termasuk masuk gratis masuk Ancol ya. Silakan dipantau Bapak Ibu nanti di website. Insya Allah di grup pun akan diumumkan. Karena memang baru dari pihak Ancolnya baru tadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu mungkin menunggu lama ya. Nomor 9 siap nomor 9. Bapak, mohon dari nomor 1 sampai nomor 10 Bapak diurutkan saja gitu. Boleh. Saya urutkan dari 1. Perlu bawa papan jalan? Perlu Bapak Ibu. Makasih, Pak. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu perlu bawa papan jalan karena kami tidak menyediakan meja, jadi papan jalan sangat diperlukan. Saya urutkan dari nomor 1 ya supaya berurutan saja dari nomor 1. Saya hitung 5 hitungan Bapak Ibu ya biar tidak terlalu lama. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan screenshot. Kita lanjut nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjutkan nomor yang ketiga. Berarti kalau kita ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjutkan nomor 4. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya nomor 6. Oh, dia itu dari 49 ya? Lewat. Oke, silakan nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut nomor 7. 1, 2, 3, 4, Dari 5. Selanjutnya nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 9. Oke, satu lagi Bapak Ibu nomor 10. Baik. Demikian Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa hari Ahad nanti. Terima kasih Ustaz Rifki. Jazakumullah khair. Afwan saja. Terima kasih kembali.